Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erna dari jurusan Keperawatan Non-Reguler Stikes Geraha Edukasi Makassar. Kesempatan ini adalah tugas kuliah pertemuan kedua tentang luka bakar atau kombusio. Di sini saya akan mereview fase penyembuhan luka bakar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, luka bakar atau kombusio adalah kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air, api, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Luka bakar akan mengakibatkan tidak hanya kerusakan kulit, tetapi juga mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Ini menurut Nina tahun 2008. Fase penyembuhan luka menurut Samsu Hidayat tahun 2005 ada 3 fase dalam proses penyembuhan luka, antara lain yang pertama fase inflamasi, disebut juga dengan lag fase. Pada fase ini pembuluh darah yang terputus pada luka akan menyebabkan perdarahan dan tubuh akan berusaha menghentikannya dengan fase constriction. Terjadi pengerutan pembuluh darah, darah yang putus atau retraction, dan reaksi hemostasis. Sel MAS18 dalam jaringan ikat menghasilkan serotonin dan histamin yang meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi eksudasi, penyembuhan sel radang disertai vasodilatasi yang menyebabkan edema dan pembekakan. Tanda khas yang terjadi pada fase inflamasi yaitu adanya warna kemerahan atau rubor, rasa hangat atau kalor, nyeri atau dolor, adanya pembekakan atau tumor, dan fungsiolesia atau daya pergerakan menurun. Itu menurut Samsu Hidayat tahun 2005. Fase inflamasi dimulai segera setelah terjadinya trauma atau cedera dan umumnya sampai hari kelima pasca trauma. Tujuan fase utama fase ini umumnya adalah hemostatis, hilangnya jaringan yang mati, dan pencegahan kolonisasi maupun infeksi oleh mikrobial patogen. Ini menurut Gardner tahun 2007. Fase proliferasi atau biasa juga disebut dengan fibroblasia atau regenerasi. Fase proliferasi disebut juga fase fibroblasia karena yang menonjol adalah proliferasi fibroblast. Fibroblast berasal dari sel mesenkim yang belum berdiferensiasi menghasilkan mukopolisakrid, glisin atau asam amino, dan protein yang merupakan bahan dasar kolagen, serat yang akan menautkan tepi luka. Pada fase ini serat dibentuk untuk dihancurkan kembali untuk penyesuaian diri dengan tegangan pada luka yang cenderung mengerut. Fase proliferasi luka dipenuhi sel radang, fibroblast, dan kolagen yang membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan yang memiliki benjolan halus seperti jaringan granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri dari sel asal terlepas dari permukaan basalnya mengisi permukaan luka. Tempatnya itu kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Proses ini akan berhenti setelah epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka. Ini menurut Gardner tahun 2007. Fase proliferasi berlangsung pada umumnya mulai dari hari keempat pada luka bakar superficial. Migrasi keratinosis yang berada pada tepi luka mulai bekerja beberapa jam setelah trauma, menginduksi terjadinya reepitelisasi yang biasanya menutup luka dalam 5-7 hari. Setelah reepitelisasi, membran basal terbentuk antara epidermis dan dermis. Pembentukan kembali dermis dibantu oleh proses angiogenesis dan fibrogenesis, dan pada fase ini matrik fibrin didominasi oleh platelet dan makrofag secara gradual digantikan jaringan granulasi yang tersusun dari kumpulan fibroblast, makrofag, dan sel endotel yang membentuk matrik ekstraseluler. Ini menurut Gardner tahun 2007. Mempercepat penyembuhan luka bakar dalam perlu dilakukan eksisi dan skin graft. Tindakan penutupan luka dengan skin graft merupakan bagian dari fase proliferasi. Ini menurut Tiwani
Tiwari 2012. Kegagalan regulasi pada tahap ini dianggap penyebab terjadinya fase kelainan fibrosis seperti hipertropik, ini menurut Garner tahun 2007. Fase yang ketiga yaitu fase penyudahan, biasa juga disebut dengan maturation atau remodeling. Pada fase ini terjadi proses pematangan dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai gaya gravitasi, dan pembentukan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase maturation pada penyembuhan luka, kontraksi dari luka, dan remodeling kolagen terjadi pada fase ini yang terjadi akibat aktivitas myobroblast, yakni fibroblast yang mengandung komponen mikrofilament anti-intraseluler. Kolagen tipe 3 pada fase ini secara gradual digantikan oleh kolagen tipe 1 dengan bantuan matrik metaproteinase atau MMP yang disekresi oleh fibroblast, makrofag, dan sel endotel. Pada luka bakar post-skin graft, saat mulai terjadi innervation, tumbuhnya saraf merubah kontrol melanosit sehingga terjadi hyperpigmentation graft pada orang berkulit gelap dan hypopigmentation pada orang berkulit putih, itu menurut Tiwani 2012. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka bakar. Adanya infeksi. Faktor yang pertama yaitu infeksi. Adanya infeksi pada luka dapat menghambat penyembuhan. Biasanya disebabkan oleh bakteri, merupakan organisme utama penyebab infeksi ini menurut Rulam tahun 2011. Faktor yang kedua yaitu nutrisi. Tambahan nutrisi dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka. Pasien memerlukan diet kaya protein, karbohidrat, vitamin C dan A, serta mineral seperti Fe dan zinc. Ini menurut Rulam 2011. Jadi nutrisi itu sangat dibutuhkan untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau meregenerasi sel atau jaringan yang rusak. Faktor yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat-obatan yang dimaksud adalah antiinflamasi, heparin, dan antineoplasmik. Itu dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Akan tetapi penggunaan antibiotik yang lama menyebabkan seorang akan rentan terhadap infeksi. Ini menurut Rulam 2011. Faktor yang keempat adalah benda asing. Benda asing seperti pasir atau mikroorganisme menyebabkan terbentuknya abses yang timbul dari serum, fibrin, jaringan sel mati, leukosit yang membentuk cairan kental atau nanah. Ini menurut Rulam 2011. Faktor yang kelima yaitu diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus terjadi hambatan terhadap sekresi insulin mengakibatkan peningkatan gula darah sehingga nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel, sedangkan nutrisi sangat dibutuhkan untuk regenerasi di dalam sel. Hal ini dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Ini menurut Rulam tahun 2011. Keadaan luka, faktor yang keenam adalah keadaan luka. Keadaan luka khusus, misalnya lokasi dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu. Ini menurut Rulam 2011. Yang ketujuh yaitu usia. Faktor usia. Anak dan dewasa penyembuhan lebih cepat dibandingkan dengan orang tua atau lanjut usia. Ini disebabkan karena kebanyakan dari orang lanjut usia itu menderita penyakit kronis sehingga terjadinya penurunan fungsi hati yang dapat mengganggu sintetis faktor pembekuan darah. Ini menurut Rulam 2011. Pada orang lanjut usia juga produksi kolagen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka itu sudah berkurang. Yang kedelapan, faktor yang kedelapan yaitu iskemia. Iskemia merupakan keadaan di mana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat obstruksi aliran darah. Iskemia dapat terjadi akibat pembalutan pada luka
luka yang terlalu ketat atau kencang dan dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu obstruksi pembuluh darah itu sendiri. Ini menurut Ruland 2011. Yang ke-10 yaitu sirkulasi atau hipovolemia dan oksigenasi. Kondisi fisik dapat mempengaruhi penyembuhan luka pada penderita obesitas. Penyembuhan luka menjadi lambat dan risiko infeksi lebih tinggi dikarenakan kurangnya suplai darah ke jaringan aliran darah, dan proses oksigenasi juga dapat terganggu pada penderita hipertensi, diabetes mellitus, anemia, gangguan pembuluh darah perifer, dan pernapasan kronik. Kurangnya volume darah mengakibatkan vasoconstriction dan menurunnya pengiriman oksigen dan nutrisi dalam penyembuhan luka. Ini menurut Ruland 2011. Demikian review video tugas yang kedua tentang luka bakar. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.